Saputri sebagai materi keempat, yang kelima ada Yulina Sari sebagai materi kelima. Baik, di sini kita langsung saja memasuki materi pertama, yaitu dengan Medania sebagai materi pertama. Dipersilakan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah aktual melalui metode perencanaan, pengelolaan, dan penafsiran data. Tujuan utama pembelajaran deskriptif adalah menggambarkan secara spesifik fakta dan karakteristik objek penelitian secara tepat. Macam-macam. Yang pertama adalah laporan diri, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah longitudinal, yang keempat adalah kelanjutan, dan yang kelima adalah sosiometrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahrizal Purwamida. C. Pengertian penelitian korelasional, yaitu korelasi merupakan suatu analisis data statistik yang berguna untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Adapun karakteristik penelitian korelasional yaitu satu, penelitian korelasi, dua, penelitian eksperimen, tiga, memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Baik, selanjutnya materi ketiga yang akan dibacakan oleh Tiara Yolanda. Pada Tiara Yolanda, dipersilakan. Selanjutnya ada tujuan penelitian korelasi. Tujuan penelitian korelasi merupakan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik seseorang atau perbedaan lainnya. Dan tujuan dari penelitian korelasi ini untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, dan untuk memahami sifat karakteristik orang, serta untuk mengetahui sesuatu. Dan menurut Muri Yusuf, tujuan penelitian korelasi adalah untuk menjelaskan tingkah laku manusia dan meramalkan sesuatu hasil, serta untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, serta untuk menerangkan serta meramalkan sesuatu. Dan tujuan dari penelitian korelasi menurut Guy dalam buku Engine merupakan hubungan antara variabel serta atau untuk menggunakan hubungan sebagai prediksi. Secara khusus, tujuan dari penelitian korelasi itu untuk mengetahui adakah hubungan atau korelasi antara variabel. Jika sudah ada hubungan, maka untuk mengetahui seberapa eratkah hubungan tersebut. Dan yang ketiga, untuk mengetahui berarti atau tidak hubungan tersebut. Dan selanjutnya ada ciri-ciri penelitian korelasi. Muri Yusuf menjelaskan ciri-ciri dari penelitian korelasi. Yang pertama ada penelitian korelasi. Penelitian korelasi itu tidak dapat digunakan dengan metode eksperimen serta tidak dapat dimanipulasi. Hubungannya bisa saja dilakukan sekaligus penelitian serta saling berhubungan serta latar realistik. Yang ketiga, apa yang dilakukan dalam penelitian korelasi berbentuk kadar hubungan, ada atau tidak adanya hubungan di antara variabel, terkecuali menggunakan penelitian secara kompleks untuk mengetahui adakah hubungan antara variabel tersebut. Sejalan dengan yang telah saya sampaikan, menurut Sudarman Darmin menyatakan kita sebagai calon peneliti yang akan meneliti harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama, variabel yang kita teliti cukup rumit dan tidak dapat dimanipulasi. Dan yang kedua, koefisien penelitian itu dapat bersifat positif dan negatif, serta signifikan atau tidak signifikan. Yang selanjutnya, satu atau lebih variabel tidak dapat bersifat variabel bebas atau independent variabel, dan satu atau lebih variabel bersifat terikat, artinya dependent variabel. Terima kasih.
metode hubungan yang digunakan untuk menyelidiki suatu hasil pengukuran antara dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penelitian bertujuan yang menentukan tingkat dan derajat hubungan antara sepasang variabel. Dan ada juga penelitian prediktif. Prediktif itu suatu bidang pendidikan yang situasi produksi atau ramalan. Dan ada juga korelasi motivasi untuk mengukur tiga variabel atau lebih yang disebut multivariat. Baik, selanjutnya yaitu materi kelima yang akan dibacakan oleh Yuni Linasari. Pada Yuni Linasari dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait desain data penelitian korelasional. Penelitian korelasional melibatkan pengukuran korelasi antara variabel yang kompleks atau variabel kriteria dengan variabel yang dianggap memiliki hubungan atau disebut dengan variabel prediktor. Dan ada pun langkah-langkah untuk bisa data penelitian korelasional. Yang pertama ada penentuan masalah. Yang perlu kita ketahui, masalah itu adalah kesenjangan antara kondisi idealnya atau harapan dengan kenyataan. Nah, untuk memilih dan menentukan masalah, tidak semata-mata kita hanya melihat tanpa adanya penelitian, namun yang harus dilakukan adalah dengan melihat konsep realitasnya, dengan meneliti, mengamati dengan kriteria ilmiah tertentu. Nah, penelitian itu langkah awal setelah penentuan masalah. Kegiatan yang penting adalah studi perpustakaan yang menjadi dasar untuk menentukan landasan teori, kerangka pikir, penentuan dugaan sementara agar si peneliti dapat mengerti, lalu mengalokasikan dan mengorganisasikan serta menentukan variasi dari pustaka mana yang termasuk dalam bidangnya. Kedua, ada merancang penelitian sesuai rumusan masalah. Nah, rancangan penelitian ini adalah tahap di mana peneliti itu menentukan subjek yang akan dipilih dan ditentukan bagaimana cara pengelolaan datanya. Kemudian yang ketiga, penentuan sampel. Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang dimiliki oleh populasi itu sendiri. Kemudian ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu dapat menggunakan instrumen seperti menggunakan angket, kuesioner atau tes, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi dari hasil data yang didapat dari instrumen tersebut itu harus menggunakan angka. Lanjut, kemudian ada analisis data. Dalam penelitian korelasional, analisis data itu dilakukan dengan hasil variabel lainnya. Kemudian yang terakhir ada menyusun laporan. Nah, di sini sudah termasuk dengan kesimpulan. Jadi laporan disusun dengan bahasa yang baik dan benar agar bahasa ini dapat mengerti apa yang kita tulis. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan penelitian korelasional. Kelebihan dari penelitian korelasional ini adalah kemampuan untuk mengukur atau meneliti suatu variabel secara bersama-sama. Kemudian dengan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan suatu variabel yang diteliti. Lanjut mengenai kekurangan penelitian korelasional. Dan dalam penelitian korelasional ini, peneliti hanya dapat mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, bukannya mengidentifikasi penyebab dari penelitian tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Kamera. Baiklah, di sini kami akan buka sesi pertanyaan. Untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya moderator. Ya, silakan. Jelaskan perbedaan antara penelitian deskriptif dan penelitian korelasi. Baik, akan dijawab oleh Tiara Yolanda. Pada Tiara Yolanda dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Retno Adinda.
Perbedaan dari penelitian deskriptif dan korelasi. Penelitian deskriptif itu penelitian yang memusatkan perhatiannya terhadap masalah-masalah aktual dengan pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pengolahan data. Sedangkan penelitian korelasi merupakan salah satu teknik analisis data statistik yang berfungsi untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih menggunakan penelitian kuantitatif. Dua variabel atau lebih dapat dikatakan berkorelasi jika perubahan variabel pertama diikuti dengan variabel yang lainnya secara teratur dan sama positif variabel. Kalau berlawanan, dia bersifat negatif variabel. Tadi yang dapat saya sampaikan, saya kembali kepada moderator. Apakah saudari Retno sudah jelas? Baik, sudah. Baik, apakah ada lagi yang bertanya? Izin bertanya moderator, Ya, silakan. apa ciri-ciri penelitian korelasional? Baik, akan dijawab oleh Yulina Sari. Kepada Yulina Sari, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rafika Ayu Milenia. Ciri-ciri dari penelitian korelasional yang pertama, nah jika kita menemukan masalah yang sulit atau kompleks, kita bisa menggunakan penelitian korelasional. Kemudian, penelitian korelasional ini memungkinkan pengukuran variabel itu secara serentak. Nah, adapun hasil penelitian dari korelasional ini berupa tinggi rendahnya suatu variabel. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kepada saudari Rafika, apakah sudah jelas? Baik, sudah dapat dipahami. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.